Tuhan buat apa aku dilahirkan kalau aku cuma untuk diginiin gitu? Kenapa aku nggak mati aja? Awal dulu waktu masih kecil, gimana Tisha ada? Iya, jadi mama kan lagi masak, pakai telur, pakai terigu. Terus habis itu belum mateng ketelen, akhirnya jadi kamu gitu. Lahir dari terigu? Tisha beneran kira gitu loh. Tisha dikasih tahu pelan-pelan kalau mama dulu kesalahannya gimana. Mama gitu. cerita duluan? Iya. Karena kesalahannya mama sebelum menikah, mama sudah ada Tisha. Tapi Tishanya nggak salah, yang salah mama yang berbuat. Tisha proud banget sama mami. Terus mama itu progresnya banyak banget. Even if you had a tough childhood, you can change the future, you know. Mama rasa mama selalu kurang, but for me you're so perfect. Thank you, Nak. I love you so much. More. Teh Cap Solo, teh tubruk instan dari daun melati dan gula asli. Tinggal seduh, aduk 8 kali, langsung jadi. Praktis banget, nggak kayak teh tubruk zaman dulu. Favorit gue nih yang dingin. Aromanya wangi, rasanya manis, ada sepet-sepetnya, dan tehnya kental. Segar. Cobain deh, beli Teh Cap Solo di pasar tradisional, warung, supermarket, dan e-commerce. Dan juga jangan lupa follow sosial media mereka biar nggak ketinggalan info lainnya. Ada tamu. Hey. Jadi gue lihat satu video, terus gue ngeliat omongan lu di situ meaningful banget gitu. Baru tuh kayak video baru, kayak life changing aja gitu. Karena selama gue ngeliat lu dalam perjalanan hidup lu, gue ngeliat nih Sheila ini masuk hidupnya kayak buku yang penuh dengan cerita gitu loh. Kayak Harry Potter. Iya. Dari lu rising star, tiba-tiba lu ke, maaf ya, Iya. lu ke narkoba, Iya. tiba-tiba ke urusan lu sama Anji, tiba-tiba lu ke dunia DJ, Iya. tiba-tiba ke mana-mana gitu loh. Welcome back ya. Thank you. Yoi. Ini pasti udah mulai nih. Udah mulai kita. Gue udah tahu. Mumpung Sering nonton sering gua nonton soalnya. dia. Biasanya kan orang bilang kayak, hah udah mulai. Nah kalau gue enggak. Sering Gua beda. nonton. Tadi kamu undang temen lu yang DJ di sini. Jangan dong. Jangan ya. Gak usah ya. Enggak, ntar lu yang stres. Enggak, gue mah santai udah. Enggak. Ya udah gue juga santai. Jadi karena this is a Christmas moment lah ya. Ya. Kamu rayain Natal ya? Yes. I'm a followers of Christ. Dari dulu? Dari dulu. Sempet jauh? Sempet nggak kenal lebih tepatnya. Sempet gak kenal. Ini asik Ya. nih ceritanya. Kenapa kok sempet gak kenal? Sempet nggak kenal karena aku nggak pernah baca firman Tuhan. I was born as Catholic. Tapi aku nggak pernah baca firman Tuhan, nggak pernah baca Alkitab. Taunya cuma ke gereja setiap hari Minggu. Oke sih dengerin. Cuma kan it's just different because aku nggak ada hubungan pribadi itu yang aku punya sekarang. Dan hubungan pribadi itu sendiri nggak bisa kayak 1, 2, 3 hari lo langsung kayak bestie gitu. Nggak bisa Langsung lah. kenal banget gitu, nggak bisa kan. Jadi memang prosesnya harus up and down. Dan aku rasa karena memang aku orangnya impulsif sepertinya dulu. Maaf, impulsif tuh apa ya? Impulsif kayaknya tanpa mikir just do it gitu loh. Ngerti nggak sih? Lakukan Kayak apa dikatakan otak gitu? nggak mikir panjang kayaknya. panjang, terus? Kayaknya nggak mikir panjang. Terus I'm hurtful, I'm full of anger. Jadinya kayak gitu. Jadi wah ya udah cari kebahagiaan tuh selalu di salah tempat gitu. Iya, kamu anak seberapa bersaudara? Sebenarnya kalau dari perkawinan sama mama aku sendiri. Oh, oke. Cuma aku punya kakak dari perkawinan mama sebelumnya sama papa. Papa juga di perkawinan sebelumnya ada sister juga, big sister. Jadi big sister, big brother. Don't tell me you have that daddy issue juga. I do actually. Oh. The fun fact is, a lot of people said daddy issue. Tapi mereka lupa, dari daddy issue itu, dia nggak affect cuma anak loh. Dia affect seorang istri yang harusnya bisa dengan hati yang sukacita mencintai, menyayangi anaknya. But it's hard untuk seorang perempuan untuk bisa fokus atau baik atau menyayangi anaknya yang seharusnya kalau dia terus dibikin gila sama suaminya. We forgot about that too. So, I think it's a parent issue. Parent issue. Ketika kita nggak put God in the center, Iya. pasti. Cuma waktu kamu masih kecil gitu, apa yang akhirnya kamu udah mulai evaluasi, kamu lihat kayak, oh this is my problem nih. I was hurt because of this. Aku terluka karena ini.
tadinya aku pikir aku nggak mau nyalain siapa-siapa gitu loh. Jadi aku nggak mau nyalain kayak, oh ya karena my dad is doing this, my mom is doing this to me. Jadi gue kayak gini. Gue paling nggak mau kayak gitu karena takutnya jadi pembenaran atas semua hal yang gue lakuin. Jadi gue mencoba untuk kayak it's my fault gitu. Tapi jadi over blaming, self blaming juga ternyata nggak bagus juga. Karena apa? Jadinya apa? Gampang banget dimanipulasi sama orang gitu. So ya jadi cuma sebenarnya intinya simple, yang Sheila pengen tuh cuma disayang aja gitu. Dari dulu. Just as simple as that. I just wanna be loved. Aku cuma pernah sih bilang sama Tuhan waktu aku kecil. Tuhan buat apa aku dilahirkan kalau aku cuma untuk diginiin gitu. Kenapa aku nggak mati aja? Kalau memang harus seperti ini gitu. Dulu I feel like, Mama Papa maaf, I love you so much. Mereka masih bersama sampai sekarang, and Tuhan juga pulihkan mereka luar biasa hari ini. Wow, tapi dulu roller coasternya crazy. Gila ya. Sampai ya menyaksikan mereka berantem seperti apa dan lain-lain gitu. I was always in the middle gitu loh. Selalu di tengah-tengah gitu. Jadi kayak nggak kuat gitu loh. Because karena itu udah apa ya? Itu bukan porsiku deh kayaknya untuk tahu masalah orang tua gitu. But I know everything gitu. Terus aku bisa apa? Aku harus gimana gitu. Bingung juga gitu. Jadi di sekolah juga aku dibully. Nggak punya teman. Sampai sekarang aku tanya kenapa. Ada yang bilang, ini bukan gue loh ngomong serius. Ada yang bilang kayak, oh maybe you're too pretty, kamu terlalu dominan gitu-gitu. Like, no, that's not a reason. That's not the reason. Dan salah satu kepalanya juga pernah jadi Miss Ajang, Miss apalah, dan dia winnernya segala macam. Terus habis itu ya udah aku cuma pikir ini salahku karena aku memilih hidupku untuk tidak menuju jalan yang positif gitu. Makanya sekarang aku ke anakku. Semuanya sebenarnya, tapi karena yang perempuan besar, aku bilang, kamu punya decision for your life. Even I made mistake before, tapi hidupmu adalah hidupmu yang kamu bisa decide, dan Mama janji Mama akan support kamu terus and give my love to you no matter what. Nggak mau egois juga sebagai orang tua, selalu support dia. Pokoknya nggak mau ngulang lah apa yang terjadi kemarin. Even though I almost did. Almost did. Iya, karena menurut aku ya itulah kalau dosa itu patternnya terus kayak gitu. Tapi kita ternyata memang harus break the curse consciously bahwa kita harus memilih jalan yang benar hari ini juga. Dan aku baru belajar bahwa ternyata kita harus say yes to Tuhan, nggak cuma sekali. Menerima Tuhan tuh nggak cuma satu kali, tapi setiap hari kita harus say yes sama dia. Karena temptation juga datang setiap hari. And it's not easy. Dari mana kamu bisa pahamin hal ini? Proses, baca Alkitab, sharing sama orang lain, dengar keluh kesah orang juga, bagaimana kepahitan orang juga, itu juga bisa menjadi penguatan buat aku, bisa jadi cermin buat aku juga. Sangat menarik ya. Coba kita breakthrough dulu ya. Dulu kamu pertama jadi artis lah ibaratnya masuk ke dunia entertain, itu kemauan kamu sendiri? Yes. Oke. Sebenarnya kenapa kamu mau ke sana? Apa itu bentuk pelarian atau memang itu mimpi yang kamu pengen kejar? Aku pengen jadi penyanyi dulu. Oke, so that is your dream lah ya. Yeah. Jalannya mulus nih awal. I don't know. Kayak gimana ya? Aku tuh ngerasa kayak masa kecilku kayak apa ya yang bahagianya di mana ya? Kok kayaknya cuma full of kekecewaan dan. Masa sih sampai sebegitunya di memorimu? Iya. Apa yang turns that seperti itu? Kan kamu film lah apa segala macam, rising star, terkenal banget lah saat itu ibaratnya. I was a lot under pressure dan aku nggak bisa cerita karena aku akan menceritakan satu pribadi orang yang aku sangat cintai gitu. Dan menurut aku nggak fair juga karena dia juga hidupnya juga berat. Tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Dia sedang berproses juga. Jadi gitu. bingung juga gitu. I mean, I cannot explain to everybody, right? Gitu. Okay. Aku nggak bisa explain sama semuanya gitu. Jadi ada yang nuduh ini, nuduh itu. Aku cuma ya udah ya, kalian nggak tahu mau gimana lagi gitu. Oke. Jadi aku ambil kesimpulan dari story dengan seseorang ini yang kemudian itu menjadi kekecewaan kamu saat itu. Dua orang yang akhirnya menjadi perjalanan yang harusnya menyenangkan, jadi tidak menyenangkan gitu. Terus kenapa kamu bisa akhirnya dari situasi itu di mana harusnya kan kamu bangun karir, kalau ibaratnya kamu ikutin track itu sekarang kamu tuh udah diva gede banget lah ibaratnya ya.
bukannya malah belok ke tiba-tiba switch narkoba gitu? Karena that time aku lagi sama satu pasangan yang aku jatuh cinta banget saat itu. Kita udah dating for almost a year and then I just find out that dia pakai Oke. ini and then I was broken banget, break Because of my heart banget iya, karena dia ngilang atau entah di mana, terus ketemu dia dengan yang udah sengklek begitu and then I was just like again really hmm. ya kan udah mau ke arah serius dan lain-lain kayak kok gini lagi ya gitu. Terus bodohnya bukannya aku kayak ya udah ninggalin dia terus cari yang lebih baik, enggak, malah balas dendam pakai juga. Kenapa kamu malah Jepa? Nggak Itu yang bingung. tahu. Itu gue bingung loh yang itu. Gue Maksudnya, juga bingung. ini kan udah tahu ini nggak bagus ya. Dan lu kan tahu itu nggak bagus. Kenapa lu jadi malah ikutan ngelakuin hal yang nggak bagus gitu? Nggak tahu. Nggak tahu Gue ya? kayak jadi gitu. Jadi intinya kayak oh emang lo doang gitu ya. Misalnya kayak lu rasain deh apa yang gue rasain. Ngelihat orang yang lo sayang tuh hancur. Oh begitu. Kan bodoh ya. POV-nya jadi Bodoh, begitu. kan? Iya, memang sih. Jadi kalau I Paham. can turn back time, I just want to say to myself, Sheila, you're too precious. But saat itu aku nggak tahu kalau ternyata aku seberharga itu di mata Tuhan. Aku nggak pernah tahu. Dan kamu juga jauh dari orang tua. Deket. Deket, heart to heart-nya deket. Aku nggak pernah nutupin apapun dari mama. Jadi pada saat kamu ngelakuin hal itu, orang tua tahu? Enggak dong. Enggak. Enggak dong. Enggak. Gitu kan? Enggak. Tapi she knows. Dia tahu something wrong with me. Ini nggak bener nih, anak Nggak gue nggak beres bener nih. nih, gitu, nggak beres gitu. Oke. Akhirnya kamu masuklah ke Jadi dalam. kayak ruwet gitu loh, kayak toxic gitu loh, sesuatu hal yang kayak Ngikut. kayak benang yang kusut. Ya, Nggak jadi tahu mau keluarnya nggak gimana. tahu mau keluarnya gimana. Akhirnya ketangkep. Ketangkep. Belum berhenti tuh. Diselamatkan. Diselamatkan. Sama Tapi Tuhan. saat itu kamu udah berhenti belum? Sebelum aku ketangkep, Mm-mm. 3 hari atau 4 hari sebelumnya tuh aku udah buang semuanya. Oke. Aku bilang sama diriku sendiri, aku nggak akan touch lagi ini. Oh ini ceritanya mau berhenti Iya, nih? ceritanya mau berhenti. Yang orang itu hilang lagi, stres lagi. Jadi aku tuh gampang banget gitu loh. Karena gini, aku mencintai dia, aku haus akan kasih, aku haus akan sayang. Jadi ketika aku jatuh cinta tuh kayak aku bodoh banget gitu, kayak I give my all gitu loh, ngerti gak sih? Terus pas kayak gitu kok pas marahnya tuh self destruct. Ya ngerusak diri sendiri. Ngerusak diri sendiri. Iya. Itu jeleknya aku gitu. Nah, ketika aku tahu dia hilang lagi, aku sempat mimpi dia yang ketangkep. Ternyata aku yang ketangkep. Oh jadi nggak ketangkep Pak? Ketangkep dia akhirnya. Oh, akhirnya ketangkep. Tapi kamu duluan yang Aku ketangkep. duluan, jauh. Setelah itu pada saat proses ya penyembuhan apa segala macam dengan perkara-perkara ketangkep ini, kamu di situ udah ada kesadaran saat itu untuk kayak this is not Ya, right. pas ada di dalam itu aku mulai kenal Tuhan. Oke. Di dalam keterpurukanku, aku ngerasa udah jauh lebih nggak berharga lagi segala macam. Aku pernah ngalamin di mana aku lagi tidur, so like mimpi di dalam mimpi. Jadi aku mimpi di dalam mimpi itu ada sosok besar banget di belakang aku, rambutnya kayak segini gitu, terus I cannot see the face, aku nggak bisa lihat mukanya, dan dia kiss my forehead dari belakang, gitu. Dan aku merasakan kasih yang sangat luar biasa, gitu. Rambutnya panjang gitu, terus aku pikir apa itu ya, apa sih itu ya, gitu. Tapi kok beda gitu, Beda. kasihnya tuh beda, damainya tuh beda gitu dari yang aku ngerasa aku udah lewat aja deh kayaknya nggak ada harapan lagi nih di hidupku, kok malah dari mimpi itu aku seperti kayak punya harapan bahwa I'm not alone gitu. Bedanya Di ini situ- beda sama yang mana nih? Sama yang sebelumnya, Yang sebelumnya yang kan- manusia itulah pokoknya. Oh iya Gitu. iya, Kok ini kok beda ya? Kayaknya kasih sayangnya beda gitu. Kok damai gitu. Padahal di dalam loh. Iya. Di dalam lagi terpuruk kok damai gitu. Di situ aku coba cari siapa dia. Find out. Cari Aku tahu. baca Alkitab segala macam. Tapi ya itu up and down. Karena untuk mengenal pribadi, karena Tuhan Yesus itu kan sedalam samudra ya menurut aku ya. Firman-Nya juga dalam banget gitu. Jadi nggak bisa gitu, nggak bisa secepat itu. Kalau misalnya ada yang cepat sih mungkin ya thank God ya. But in my life ternyata aku up and down-nya baik banget gitu. Mungkin memang karena aku keras kepala juga. Jadi pada saat kamu di dalam kamu mulai mengenal, tapi on off, akhirnya setelah itu kamu belok lagi tuh. Ya, Jadi kamu nggak berjalan lurus, kamu belok Nggak, lagi. karena ada kekecewaan. Jadi kekecewaan dikit marah, kekecewaan dikit Kekecewaan marah. apa sih? Kekecewaan.
Waktu itu ada deket sama orang juga, terus super religious sampai yang nggak masuk di akal buat aku karena masih belum ngerti gitu. Jadi waktu itu kayak misalnya, oh ya, I miss you, ya biar Tuhan Yesus ya nanti yang peluk kamu, kayak yang, hah, gimana gitu. Jadi kayak ini gimana sih? Aku nggak ngerti gitu. Bener-bener nggak ngerti, kayak ya oke, ya tahu ada Tuhan Yesus, tapi kan ini kangennya sama orang, terus oke ya Tuhan Yesus peluk, kayak ya udah, I just don't get it gitu. Akhirnya ya udah, aku menjalani hidupku seperti biasa, ketemu orang yang salah lagi gitu, aku disayangi luar biasa, sangat romantis, lemah lagi, dimanfaatin lagi, manipulasi lagi. Tapi tidak ada kekecewaan di situ. Enggak sih. Cuma paham aja. Nggak paham gitu. Akhirnya oke, ya udah gitu. Kayaknya udah dulu deh gitu, kayak nggak, I don't get it gitu. Aneh buat aku. Terlalu gitu. religius gitu. Terus ya aneh, terus habis itu ya sama orang ya udah berjalan, ketemu, ya tetap salah terus deh gue nggak tahu kenapa. Iya, kayak ibaratnya salah cowok terus lah ibaratnya. Iya. Nah, yang paling aku bikin penasaran sampai akhirnya kamu punya Letisa ya di sana ya. Hai. Tutup telingamu, iya kan? Udah tahu dia. Dia udah tahu ceritanya semua. Udah tahu. Oh, kamu udah cerita? Aku open semuanya sama dia kok. Oh, kamu apalagi gitu ya? Di umur dia yang sekarang udah mau 16. Aku semakin kayak nggak ada yang aku tutupin sih dari dia sama sekali. Oh, penerimaannya saat itu bagaimana? Kamu cerita. Penerimaannya gimana, Nak? Apa kita panggil aja dia masuk? Jangan ya, ini obrolan masih dewasa nih. Dia, I don't know, dia sebelum ada yang lainnya ya. Dia satu-satunya anak yang actually see me, the real Sheila, yang orang lain nggak bisa paham, tapi dia paham. Jadi she's like my mini me. Iya, kok bisa begitu? Maksudnya kamu tuh nggak ada yang kamu tutupin dari dia? Dari dulu kamu besarkan dia? Iya, paling nutupinnya misalnya awal dulu waktu masih kecil, gimana Tisha ada? Iya, jadi mama kan lagi masak, pakai telur, pakai terigu. Terus habis itu belum mateng ketelen, akhirnya jadi kamu gitu. Tapi sebenarnya kan nggak boleh ya bohong begitu ya. Terus habis itu dia bilang ini gede. Mama tahu nggak? Sebenarnya Tisha percaya loh. Tisha dari terigu kan. Lucu banget. Umur berapa ya? Lucu banget. Umur 8 gitu. Terus jadi dia percaya kalau dia tuh dari terus ketelen atau jadi gitu. Because kalau misalnya emang kayak di yang sah gitu kan enak ya mama papa menikah kemudian di blessing Tuhan kayak gini. Ini kan ceritanya beda gitu ya, agak lain gitu. Jadi gimana kalau nggak mau, aku bingung juga gitu. Jadi saat itu dia percaya dia dari terigu, kasihan. Terus saat itu pas dia udah dapat pelajaran biologis, dia udah mulai tanya, oke. Saya bilang, Mom, Tisha bukan dari terigu kan, bukan. Okay, so what happened gitu. Ya udah, akhirnya aku cerita sama dia, I made a mistake, but you're not my mistake. You are blessing from God gitu. Apa yang salah itu kelakuannya mama gitu. Dan Tisha harus tahu kalau Tuhan itu begitu besar, jadi kita nggak bisa batasin Tuhan gitu. Jadi maksud aku adalah ketika mama berbuat salah dan mama responnya benar, tidak membuang Tisha, merawat Tisha dengan benar-benar hikmat dan benar-benar berserah sama Tuhan, mama percaya bahwa He will make you great. Gitu. Dari kesalahan mama, dia bisa menjadikan kamu tuh berkat yang luar biasa. Karena apa? Kamu nggak sendiri. Banyak remaja yang hadir di dunia ini sama ceritanya dari awal yang seperti itu, yang tidak baik, yang tidak sempurna, yang wah kacau balau. Tapi you can choose. Kamu bisa memilih untuk hidup kamu ke depannya. Jadi gini, you cannot change the past kan. Nggak bisa ganti yang udah terjadi, tapi kamu bisa tentukan masa depan. Betul. Kamu kan nggak harus jadi seperti apa yang terjadi masa lalu orang tuamu. Kita hidup di dunia buat apa emang? Buat apa sih kita hidup di dunia? Buat terkenal. Ya boleh. Bagian dari itu juga boleh. Tapi untuk apa? Gitu loh. Kita ada purpose. Intinya kan? Iya. Like Tuhan kasih, misalnya aku Densu di sini, pasti karena untuk other people juga gitu, untuk kita bisa berguna bagi orang lain gitu. Kalau cuma terkenal aja banyak duit sendiri ya paling akhirnya ya paling kan KPK gitu kan misalnya. Iya gitu, misalnya kan. Iya KPK ya. Ya kan kalau buat perut sendiri gitu. Jadi kan kita harus kayak pencucian uang. Ya. Harus berbagi buat orang lain, buat kepentingan orang lain,
beri semangat, motivasi dari orang lain bukan hanya dengan omongan tapi dengan actions, Perbuatan. dengan apa yang sudah kita lalui sampai hari ini, kesalahan kita pun juga bisa jadi pembelajaran buat orang lain yang baik gitu. Iya. Tapi setahu aku setelah itu kamu masuk ke dalam dunia perdijian deh. Iya. Itu Tapi memang itu bukannya makin parah lu di dalam sana ya? to tell you Iya, frankly, iya, pengen denger dong. sama aja. Sama aja. Waduh, kacau ya. Entertainment business is like that. Kalau kita nggak kuat, mau itu film, mau sinetron, mau itu DJ, you call it. Terus kamu di dalam perjalanan hidup kamu itu kan kamu mau nggak mau kan harus cari duit ya? Iya. Kamu harus kerja. Jadi beberapa pilihan kerjaan yang kamu Ya ambil. itu jawabannya. Oh, iya. Udah, oke, makasih semuanya. Iya, Enggak, tahan dulu. enggak, Bang, enggak gini. Jadi gini, gue Iya. sebenarnya suka nge-DJ karena gue suka musik kan. Jadi Oke. dulu Iya. pas gue bandel nih, gue kalau ngeliat DJ nih kayak wah keren nih gitu, keren, Hmm. pengen gitu sebenarnya. Hmm. Tapi belum ada kesempatan. Hmm. Nah, terus gue temenan tuh sama sahabat lo yang itu kan. Terus Oh, itu awalnya. Serius loh, Pak? Hah? Lanjut. itu udah the things going, akhirnya ya dia ada ngajarin gue lah, ngajarin gini. Tapi ternyata abis itu things happen, ya udah kita nggak temenan lagi. Gue ketemu sama suami aku yang sekarang dan ternyata dia yang akhirnya kayak you're doing everything wrong, like this is not like this, jadi harusnya gini. Jadi dia yang sempurnakan lagi. Oh, dia Aku. DJ? Ya dia DJ produser. Oh, diam-diam ya, kayak biasa aja ya. Bro, mantap. Hebat lu, 6 tahun dia juga- sama lu yuk. Iya, dia produser banyak sebenarnya. Iya. Ya, Keren. Terus. Terus, ya aku banyak belajar dari dia, DJ yang benar gitu kan. Terus ya udah dari situ akhirnya naik. Nah pas kebetulan sama dia juga, sama Dimas juga, ya nggak langsung mulus juga sih. Nggak langsung mulus. Nggak langsung Kenapa mulus nggak langsung gitu. Ya mulus? kita up and down juga gitu. Ya namanya pernikahan lah gitu. Ya pertama pacaran masih oke. Terus habis itu dia nggak finish dengan masa lalunya, aku juga nggak finish dengan masa lalunya. Kita punya kepahitan masing-masing. Di situ Oke. kita harus penjajakan sampai Iya. 1 tahun. Terus akhirnya Tuhan bekerja di dalam hubungan kita. Kita sama-sama berdoa. Akhirnya Tuhan bikin kita jatuh cinta all over again. Baru di situ kita memutuskan untuk menikah. Oh. Tadinya udah kayak gitu. udah kayak Iya. Terus akhirnya Kan udah kamu kita keras udah dia. doa habis doa akhirnya Tuhan persatukan kami kembali, malah jatuh cinta ulang lagi gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk menikah. Tapi kamu tipe yang orang yang keras berarti? Ya. Keras kemauan, keras Ya. juga hatinya. Bagaimana caranya untuk bisa ngomong sama seorang Sheila? Kasih sayang, lembut. Lembut ya. Mm-mm. Oh. Kalau misalnya kayak ngegas kayak apa sih? Gini kan gue udah bilang gini. Oh, makin teng gitu. Jadi kayak gimana ya? Tahu nggak sih kayak zat yang kayak lembek tapi kalau lo tinju dia makin kayak batu. Tahu ada Kenceng juga ya mukul tadi. Dia pas lo tinju gitu Iya, lah. dia makin mengeras gitu. Iya, Dan ya itu gua. Itu kamu nggak kamu. Dan anak gue juga begitu. Berarti kamu lebih Persis. ngikutin karakter mama ya? Iya. 100%. Papa nggak ada yang kau ikutin ya? Hah? Oh nggak mau. Wah. Ya udah. Nanti dulu. Ini aku mau nanya. Berarti kamu di dalam. Dia nggak kedengeran suaranya, berarti dia lo yang ngomong. Iya, Bang. iya, Dan iya, dia dia yang lo. ngomongnya. Nanti kita bahas ya. Nanti kamu masuk ya. Aku mau nanya dulu sebelum ke sana. Kamu akhirnya melihat keseluruhan hidup kamu, kan kita juga nggak akan mungkin bisa rinci ya secara keseluruhannya. Di part mana yang akhirnya kamu ngerasa that is the hardest part for you? Satu, waktu aku masuk. Oke, yang tadi kita omongin tuh. Kedua, ketika aku kehilangan kedua anakku. Ada yang kedua sama ketiga. Ini gue nggak tahu nih ceritain. Iya, sempat. Terus itu karena memang Tuhan ajari aku untuk pada akhirnya. Karena gini, tadinya aku urus anak-anak selalu. Urus anak-anak pagi sampai malam gue party. Iya. Tapi tetap as a mother tetap. Iya, tapi tetap. malam nggak bisa diem di rumah. Cuma nggak Tapi- sehat aja pola hidupnya. Tapi ternyata itu Tuhan nggak mau. Gitu. Oke. Akhirnya Tuhan kasih izinkan untuk anak-anakku diambil sama ayahnya waktu itu pas. Oh, waktu- diambil ayahnya. Iya. Kaget gue. Iya dong. Iya. Oke. Diambil Iya, makanya dari tadi gue nyimak. Iya. Oh, dia Iya. diambil papanya. Iya, diambil papanya. Terus habis itu
I was broken juga, aku berdoa, terus Tuhan kayak ngomong sama aku, dia bilang, fix yourself first, karena mereka bukan membutuhkan ibu yang sempurna memang, tapi mereka membutuhkan ibu yang kuat dan memang udah ready untuk, prioritasnya tuh anak-anak gitu. Jadi Ibu nggak yang egois. sehat lah. Hidup, iya ibu yang sehat, bukan ibu yang selalu ngerasa, oh gue broken, oh gue gini. Jadi kayak selalu excuse untuk diri sendiri yang Pembenaran. iya, kayak gue nih udah kayak gini loh, gue udah sengsara loh, gue tuh perlu gini. Enggak. Kalau lo udah punya anak, nothing about you. Ya. Udah nggak boleh, itu harus dibuang Kepada anak jauh-jauh. ya. Jadi emang harus sama satu anak. Ini kita ngomong single mom. Iya. Terus abis itu setelah Tuhan ajarin aku itu, aku nikah sama Dimas, abis itu nggak lama pandemi. Iya. Pandemi, abis itu kita kekurangan benar-benar job, turun sama sekali. Aku nggak ada job sama sekali. Dimas gajinya dikurangin setengah lebih. Cuma harus, aku pernah cerita ini sampai 2 juta lah per bulan kita hidup dengan uang itu saja. Oh cuman bisa Iya, 2 juta 2 per juta bulan. per bulan. Dimas, aku, Leticia, Oma, ya. Oh untuk mencukupi itu? Iya. 2 juta? Tapi kita hidup dan ada aja sih. Ada aja sih. Iya, memang. tiba-tiba ada endorse dateng, ada. Iya. Nolong. Aduh, pokoknya jalan Tuhan luar biasa banget deh gitu. Hmm. Luar biasa banget, yang tadinya nggak pernah ada endorse, tiba-tiba aja gujuk-gujuk ada endorse nih, kayak apa sih, aneh banget Iya, gitu. iya, iya. Yang engagement gue juga nggak terlalu gimana-gimana saat itu gitu, tapi Tuhan kasih gitu kan, jadi itu luar biasa banget. Oke, setelah itu tiba-tiba kita coba podcast juga segala macam. Oh, bikin konten? Iya, aku bikin konten. Itu lumayan juga, kita juga dapat lumayan. Aku bikin podcast sama suami aku berdua. Kemudian tengah-tengah itu ada tawaran dia. Jadi music director Music di director. Semarang. Oke. Di situ Semarang adalah tempat di mana anak-anak ada. Anak-anakmu yang Iya, yang dua yang diambil sama diambil. ayahnya ini. Terus. Terus Dimas juga pernah bilang dulu waktu nikah, dia bilang, aku berjanji I will have them back for you. Karena dia melihat sendiri waktu aku hamil anak kita yang ke 1, 2, 3, 4 Iya. itu banyak. Nggak maaf. Gue malah iri. Si Jerome, jadi kita dia lihat aku nangis hampir setiap hari, kangen sama Nile sama Precious Brianna. Terus dia berjanji itu, tiba-tiba Tuhan kasih dia kerjaan di Semarang. Oke. Kita pikir kita akan bertahun-tahun sih di situ, tapi ternyata 1 tahun doang. Terus aku tanya anak-anak, Mama akan balik ke Bali, kalian gimana? Mau tetap di sini atau ikut? Dan dua-duanya mau ikut. Oke, tapi dari bapaknya nggak ini menahan atau Sedikit, but Sedikit, everything goes well. nggak penting gue ya? Ya, of course lah, pastilah. Itu kan normal gak sih? Iya. Kayak tiba-tiba anaknya harus ambil lagi kayak, ya itu normal. Karena kan co-parenting di posisi kamu kan sulit banget. Enggak, pasti ya, maksudnya challenge. Cuma kalau sulit sih enggak. Enggak ya? Enggak. Oh, bisa kasih nasihat nggak untuk yang lagi mau co-parenting sekarang ya? Pokoknya kalau menurut aku gini sih, kalau misalnya sebagai parent, satu, kita nggak selalu benar ya. Kita juga bisa belajar dari anak kita, satu. Dan kedua, kadang kalau misalnya ada yang kita nggak ngerti dari anak kita, coba sisakan waktu kita untuk mencoba mengerti ada apa sebenarnya gitu. Kadang ada yang anak-anak hadapi yang kita nggak ngerti, yang mereka choose untuk nggak cerita sama kita gitu. Jadi take your time untuk tanya, are you okay, kenapa, gimana, terus evaluasi, and let them know that apapun yang mereka rasa itu valid, dan let them know kalau kita itu ada sebagai parent, bukan hanya untuk mendikte mereka, tapi juga bisa membantu mereka mencari solusi untuk keluar dari perasaan yang mereka lagi ngerasa, kok gini ya. Oke. Nah, selama kamu jadi orang tua yang co-parenting, biasanya obstacle apa yang terjadi? Co-parenting ini berarti sama mantan ya? Iya, sama mantan. Itu susah kalau itu. Nah, Kalau itu. yang itu susah. Nah, Cuma kan- dari akunya sih lebih kayak anaknya maunya gimana gitu loh. Nah, kalau misalnya nggak ketemu kan masalahnya antara kalian berdua punya ego nih, bisa tabrakan kan, akhirnya Betul. kena kecipratan ke anak kan. Berarti dua-duanya harus bisa seenergi Ini ya. anaknya umur berapa dulu nih? Ya anggaplah dari umur masih kecil kayak Dari begini. kecil. Kalau Oh. dari kecil susah memang. Berat Pasti ya? akan ada tarik-menarik, dan makanya aku juga
ngalah juga karena memang ya aku juga ada salah juga, jadi aku pikir ya sudah aku lepaskan dulu karena kalau enggak tarik-narik drama heboh Iya. dan aku juga memang nggak sempurna banget, nggak bisa membuktikan apa-apa saat itu, aku rasa ya sudah nggak apa-apa deh. Oh, Mau kamu lebih udah banyak ini ngalah ya jalannya, kalau di gitu. co-parenting itu ya? Iya, Nggak juga? karena memang saat itu aku juga memang salah sih gitu, walaupun memang saat itu nggak ada anak-anak tapi aku melakukan satu hal yang memang gampang diserang dan akhirnya aku nanti malah nggak dapat anak-anak kembali sama sekali gitu. Iya, kamu lebih Jadi pikirin aku lebih baik benerin diri dulu, baru nanti Iya, kamu lebih doa lagi pikirin sama Tuhan. mental dan kondisi Anak-anak. anak-anak daripada you punya ego. Iya. Jadi kamu satu sisi ya udah let Iya. me deal with myself, Yes, nggak apa-apa aku ngalah. gue sembuh dulu. Iya, itu pengorbanan juga kan. Nggak semua ibu mau kayak begitu kan, nggak semua bapak juga mau kayak begitu. Jadi co-parenting itu hal yang paling sulit ya. Makanya gue kadang-kadang suka mikir, co-parenting mereka bareng aja berpisah, ini apa lagi co-parenting ya Yeah, gue you're bilang right. ya. You're actually really right. Iya. Yeah. That's Tapi- so true. Ya, tapi kan kita berharap yang terbaik ya for Benar, yang the sake terbaik. of the kids kan Betul. pastinya kan ya. Oke. Ada pertanyaan ini kebetulan dari netizen kita di 1203. Planet lain ya. Pernah nggak anak-anak punya perlakuan buruk dari luar sana gitu? Perlakuan sih enggak, cuma perkataan ya. Perkataan. Tapi kalau dari teman-temannya kayaknya sih enggak. Ada beberapa, cuma nggak yang sampai parah banget. Karena mereka bisa stand up for themselves. Tapi kalau misalnya dari netizen ya, iya banget. Tapi define artinya itu hurt their feeling gitu. Hurt my feeling. Hurt your feeling. Kalau mereka sih sebenarnya Tisha juga udah tahu sih. Udah Kadang tahu ya. aku juga tanya gitu sama dia, how do you feel? Dia gitu. Dia baca juga berarti ya. Iya pastilah, dia punya sosmed kok gitu. Iya, iya. Tapi malah kayaknya yang lebih emosi aku deh daripada Iya dia. wajar lah, pasti ibu kan protect soalnya ya. Iya. Soalnya aku lihat sempat kemarin kamu ada di interview tuh kayak kesel juga sama komenan netizen pada saat Leticia menang sebagai Gadis Sampul 2025 ya kan. Kita panggil aja kali ya Leticia ya. Sa, sini nak. Weh, ini obrolan udah nggak berat nih. Dia udah nunggu nih dari tadi, kita minum dulu ya. Asik. Asal. Teh cap Solo, asik. Sini. Nah, duduk. Dia ketawa, cantik banget nih. Congratulations ya. Thank you. Gimana rasanya jadi wanita sampul? Gadis. Gadis. Gadis ya. Gadis sampul gimana rasanya? Happy banget. Happy ya? That is your dream? No, at first sebetulnya Tisha nggak ada ambisi buat jadi pemenangnya gitu loh. Oke. Jadi pertama tuh join aja buat ini pengalaman. And then masuk unggulan, lolos unggulan, habis itu lolos masuk semifinal. Habis itu Tisha tuh tadinya abis itu aduh mau masuk finalis aja deh, habis itu nggak mau menang lah gitu. Kayak bukan nggak mau sih, kayak nggak usah lah gitu, nggak apa-apa. Tapi pas udah jadi finalis pengen Iya, normal, bagus. Itu hal yang Growing, dia positif. growing, Aneh ya. banget tiba-tiba ikut kompetisi. Aku mau kalah aja. Kompetisi apaan nih? Orang tidak ada kompetitifnya gitu. Iya, benar itu benar banget. Jadi kamu lakukan segala cara dong untuk menang ya saat itu ya? No, she's just being enggak herself. sih. Tisha berusaha, tapi Tisha enggak yang kayak over. Karena juga dari Kak Indri juga bilang kalau misalnya kita kalau ikut kompetisi Gadis Sampul tuh harus just be yourself gitu loh, nggak harus Kayak ini siapa? hafalin. Chief. Iya. Oh, orang itunya Iya. di sana. Jadi dia tuh bilang just be yourself. Jadi ya Tisha juga nggak pelajarin apa-apa. Jadi jawab aja. Terus Oke. nunjukin bakat yang Tisha punya aja. Jadi ya udah, terus ternyata menang ini tuh saya Seneng banget. seneng banget. Menurut kamu bakat kamu apa? Bakat Tisha Menurut kamu? nyanyi, Oke, so you can sing ya? I can. Oke, boleh dites dong satu lirik gitu. Enggak. Ih, gimana punya penyanyi nggak bisa dites? Gue udah bayar nih. Asik. Enak ya? Coba satu lirik. Coba kau pancing dulu satu lirik. Kalian masa nggak pernah nyanyi berdua? Nyanyi apa? Kalau malu gua. Christmas, nggak ada yang Christmas gitu ya? Malu. Lucu banget. Ayo bisa. Iya, gue mau tes dulu, bener gak? Iya kan?
Soalnya papamu udah nggak bisa nyanyi kemarin saya lihat itu. Suaranya habis dia. Lucu banget. Ini tau gak papanya itu? Tahu lah ya. Tahu. Jangan, Iya. gue mental ke Oh sana. iya, oke. Iya. Oke. Iya. Dikit ya. Tipis, sikat. Tipis katanya. Hilang juga nih kayaknya. Lucu banget. Hilang juga. Lucu banget. Ya udah main biliar aja kalau gitu. Iya. Bisa di mana sih? Iya. Enggak. Coba tipis. Aduh, tapi malu. Iya, cobalah tipis lah. Kita tutup mata deh semuanya. Ya, tutup mata everybody. Pas tutup mata, tower monitor ketua. Oh, tiba-tiba monitor ketua. Tiba-tiba berubah. Oke, tutup Coba, mata ya. All I want for Christmas is you. Udah gitu aja. Wey. Oke. Ya, ada. Udah. Ada bakat. Kamu mau muncul di Indonesia Idol? Berani nggak? Nggak pengen sih. Aku ajak nanti. Ntar jujur-jujurnya gue ancam dari belakang. Jangan. Tenang Ya, aja. nepo dong, jangan. Iya, nepotisme ya? Iya, jangan. Iya, minimal kan masuk Dia lah. paling anti tuh kayak gitu, Bang. Enggak, pokoknya mau sukses sendiri katanya. Iya. Mau sukses sendiri ya? Iya, makanya Tisha kesel banget. Maksudnya Tisha tuh biasanya nggak kesel kan kalau lihat komen netizen tuh kayak oh ya udahlah gitu. Mau dia ngomong apapun Tisha nggak emosi gitu. Tapi Tisha emosi pas Tisha lihat komen bilang ngapain sih ikut jadi sampul kan dia udah orang tuanya tuh udah punya nama, tinggal nanti dibantu orang tuanya udah dia gampang. Dompleng nama aja Kayak gitu. kelihatan udah gampang. Padahal Tisha kan tujuannya ikut gadis sampul tuh buat bikin nama sendiri, buat ngeliatin bakat sendiri. Makanya Tisha kesel banget. Tisha kan nggak mau ikut nama mama papa aja gitu. Karena dari dulu ya Tisha, anaknya siapa anaknya ini. Terus tuh Ini siapa? Ini siapa lo? ya gitu terus Iya. Kok panggilnya apa sih? papa. Papa gitu, anaknya Iya, anaknya papa. Terus terus lucu. Ini lucu banget. Oh, dia loh. Terus Gua kena gebuk, kena ini. akhirnya gue punya kartu Nggak asnya, apa-apa, samsak. kartu asnya dia ya. Kartu asnya ini, counternya nih. Lanjut. Anakku. Terus habis itu ya Tisha kesel lah kayak ya nggak kesel sih kan saya emang gitu Iya. kayak maksudnya Tisha bangga kayak aduh mereka tahu mamaku gitu. Paham. Tapi Tisha juga kesel kayak kalian nggak lihat akunya gitu. Tapi kemarin tuh sempet kan Tisha udah mulai posting di TikTok. Terus orang-orang udah pada tahu Tisha kamu yang itu yang sering post di TikTok yang sering dance. Iya. Terus Tisha udah seneng nih gitu. Terus makanya Tisha pengen juga ikut gadis sampul karena Tisha ya Pengen dikenal Dia paling orang seneng tuh. karena dari diri Tisha sendiri. Iya. Dia selalu kayak, mau sih from TikTok. Langsung gitu. Oh, Iya, iya. nak. Tapi kayaknya kita semua begitu deh. Mau sih because my dancing ini Iya. video gitu. Iya sayang, iya lucu Iya, kayaknya banget. semua anak kepengen dia Kalau- bisa keluar dari bayang-bayang orang Iya, tuanya. kalau udah anaknya ini ya, anaknya itu ya dia langsung kayak, iya. Oke, berarti cita-cita nanti di masa depan apa? Mau jadi apa? Pemain film? Tinju. Petinju? Oh, petinju. ya boleh petinju. You like boxing? No. Oh, no. Oke, singer, songwriter, actor. Tisha mau jadi penyanyi yang bisa sambil dance. Oke, jadi kamu bisa sembari dance, kamu bisa Ya, sembari jadi nyanyi soalnya gitu. passion Tisha kan dance, ya nyanyi juga. Tapi ya Tisha suka banget lah dance. Karena kalau kayak melalui dance tuh Tisha rasa Tisha bisa nge-ekspresiin diri banget. Jadi selain nyanyi Tisha juga mau sambil dance. Oke, kamu belajar dance dari siapa? Sendiri sih. Sendiri kamu otodidak? Ya, otodidak. Oh, kira otonomi ya? Biar ada lucunya dikit. Jadi kamu belajar dari TikTok gitu? Dari TikTok kamu belajar? Yang paling keras yang ketua bapaknya deh. Iya, tolonglah ngerti wah, iya kan? Oke, dari TikTok kamu belajarnya atau dari mana? Iya, jadi Tisha tuh Tisha dari awal sebetulnya pas kecil sempat suka TikTok. Abis itu stop. Stop. Abis itu Tisha sempat mulai lagi. Jadi Tisha belajar dari TikTok, dari YouTube. Tisha tonton aja terus. Terus dia ada masa-masanya malu, nggak pede, insecure itu ada banget masanya. Jadi itu aku harus sama Dimas upin, no, you're pretty, you're beautiful. Kamu tuh
kamu berbakat segala macam, jadi ngeyakinin dia banget. Tadinya kayak no, I'm ugly, I'm like no, you're not, babe. Oke. You're special. Kayak Kamu stop it. pernah ngerasa dirimu nggak Iya. cantik? Masa? Di bagian mana kamu ngerasa gue cantik? Kayaknya bapakmu cocok aku deh. Iya, I love to talk with women ya. Di bagian kayak anak gue deh ada lesung pipinya kan? Iya. Iya, soalnya semua yang ada lesung pipi dulu anak gue katanya. Iya. Lama banget ya, Dora. Iya kan? Udah. Lanjut. Kamu ngerasa. Maaf ya sayang, aku nggak cerita. Oh iya, nanti lah. Udah. Apa? Lanjut dulu. Oh, bercanda. Apa? Ini yang kamu ngerasa kurang. Oke, coba kita mau nilai. Rambut kamu ngerasa nggak bagus? Iya. Rambut Dibully kamu soalnya. bagus. Dibully dulu. Kenapa coba? Katanya jelek, kayak berantakan gitu loh. Rambut yang ngebully kamu bentuknya gimana? Tuh, gue nanya. Ini gue nanya. Iya, lepek. Hah? Lepek, Lepek. tipis, Oh. terus lurus. Oh, lurus, tipis. Oh, dia iri tuh. Rambutnya tebal. Iya. Terus kamu bilang apa pas kamu dibully gitu? Kamu biasanya sikapinnya bagaimana? Dulu Tisha kayak gitu. Kayak Iya, kayak Iya lagi. dulu Tisha udah gitu. Iya. Tisha ke rumah terus Tisha bilang, "Oma, ini rambut Tisha dibilang gini." Terus Oma, Gitu. Oh, laporan. Soalnya dia juga keriting Iya. kan Oh, omanya iya, kan. keriting, Nah, jadi ikut iya. emosi juga dia. Ikut marah ya. Ikut marah. Semua yang keriting di dunia akan marah gitu. Iya. Iya. Terus apalagi ya? apalagi yang dibilang yang kamu ngerasa kurang di dirimu? Jidat. Kamu ngerasa jidat kamu? Ini bagus loh jidat kita. Oh my god. Jidat nong-nong tuh bagus Oh, loh. nong-nong. Iya, depan belakang lagi nong-nongnya. Oh, belakang, depan. Iya, jadi kalau pakai topi susah. Iya. kalau pakai topi. Iya. Oh, jadi orang bilang jidat kamu nggak bagus atau kamu yang ngelihat? Tisha sendiri. Oh, kamu lihat sendiri kok jidat aku kayaknya kurang ya, gitu ya. Iya. Terus aku bilang, oh gitu ya, nggak bersyukur, ntar cekung mau, nggak mau. Cekung. Apalagi yang kamu kurang suka? Seru banget ya ngobrol sama anak cewek ya. Hidungnya kenapa? Kurang apa? Dulu menurut Tisha hidung Tisha gede banget. Gede, lebar. Gede banget, nggak segini, nak. Apa? Kayak jambu, apa gimana, Kak? Kan belum proporsional. Oke, kan? oh jadi lebar. Aduh, hidung aku kok begini gitu. Sekarang udah mendingan menurut kamu? Sekarang udah enggak sama sekali. Oke. Itu aja. Ada lagi? Alis. Kenapa alis Muna? Tebel banget. Cantik loh. Tebel banget, enak di Iya, apa di. nggak perlu nanti. sulam. Oh, nggak perlu sulam. Makanya Tisha juga kalau Tisha pikir-pikir Tisha yang dulu kenapa ya? Oh, insecure gitu. Jadi kamu ngerasa banyak dari diri kamu yang kurang bagus. Iya. Setelah itu kamu mulai bisa acceptance, bisa menerima gitu ya. Iya. Sekarang berarti sudah tidak ada yang kamu tidak bisa terima. Enggak. Oke. Nah, bagaimana? Sudah enggak ya? Enggak Oke, bagaimana dengan your parent story ya? Kamu bisa terima udah? bisa. Kamu udah bisa terima kalau kamu lahir dari terigu? Tisha beneran kira gitu loh. Iya. Tisha baru I found out Pakai gitu lagi. I found out kalau misalnya itu tuh tapi gini, Tisha I stop believing Tisha tuh baru nggak percaya yang terigu itu pas Tisha kayak 10 tahun. Terus tapi Tisha kira kalau anak itu tiba-tiba ada aja gitu. Makanya Tisha baru tahu pas gitu. Tisha SMP gitu, pas diajarin. Makanya kayaknya 2 tahun yang lalu Tisha baru tahu. Baru tahu. Iya. Wajar dong. Tisha kira kayak maksudnya orang nikah langsung ada gitu kayak magically. Makanya Tisha langsung kayak, But it is magic. It is miracle. Iya, itu magic emang begitu. Saya aja bingung, tahu-tahu kok saya punya anak ya gitu. Di itu lagi di infotainment saya baru tahunya waktu itu. Iya lagi. masa Oh my god, Udahlah itu cerita aduh lain salah lagi gue ngomong. Jangan suka gitu dong. Jadi Gue memang salah, begitu ntar gue. sebenarnya. Nanti kalau kamu sudah cukup besar, baru kita ke next chapter untuk pelajaran bagaimana baby itu dibuat, gitu kan ya. Untuk sementara begitu dulu udah. Jadi baby itu dari miracle. Kan udah ada itu education. iya ada. Secara Makanya biologi. Tisha kaget. Iya, wajar lah. Kan saya juga kaget sampai hari ini saya masih suka kaget kadang-kadang ya. Oke, ini ada pertanyaan yang menarik nih buat kamu. Kamu selama kamu sekolah, kamu berteman, ada nggak bulian-bulian yang kamu ngerasa I need to ask my mom about this? Enggak.
Nggak ada ya? Karena mama tuh juga transparent gitu loh. Mhm. Kayak sesuai umur Tisha lah, sesuai Iya. umur Tisha dikasih tahu pelan-pelan Oke. kalau mama dulu kesalahannya gimana Mama gitu. cerita duluan. Iya, soalnya mama juga nggak mau Tisha sakit hati gitu loh dari orang. Dengar dari orang Dia dulu. dengar dari orang Oh, makanya dulu. kamu sampein duluan. Oh, that's very wise. Iya. And then? Jadi Tisha kalau dengar kayak ya udah sih kan tuh juga udah lama kan. Mhm. Jadi Tisha ya nggak Nggak masalah. Nggak sudah. masalah. Accept. Saya contohnya aku bilang kayak Tisha, yang sebenarnya yang seharusnya yang benar adalah perempuan dan laki-laki menikah, kemudian baru Tuhan karuniakan anak. Nah, karena kesalahannya mama sebelum menikah, mama sudah ada Tisha gitu. Tapi Tishanya nggak salah, yang salah mama yang berbuat. Tisha itu tetap ada karena Tuhan tenun Tisha with wholeheartedly, dengan cintanya Tuhan ke Tisha di womb-nya mama. Kenapa? Karena dia punya purpose. So it's not all about me, it's not all about you. Mungkin kita akan dicaci maki, akan dihina dan segala macam. Tapi pada akhirnya semuanya untuk kemuliaan Tuhan gitu. Dan sekali lagi, nggak cuma aku yang pernah melalui itu, dan nggak cuma Tisha yang melalui itu. Makanya aku pengen banget dia bisa terus maju ke jalan yang benar, dan terus setiap langkahnya dia doa. Kalau jatuh sih pasti semua orang jatuh, tapi bangkit dan responnya gitu. Dan setidaknya dia punya bekal nih dari Sheila sekarang yang untuk supaya dia bisa jaga diri jauh lebih baik daripada Sheila. Iya, itu kan dari pengalaman yang dialami orang tua. Tapi yang paling penting bagaimana itu dikomunikasikan kepada anak. Kan? Yes, dan aku juga udah bilang, please, kayaknya harapan Tuhan ke Tisha itu yang menurut mama adalah you are the one who break the curse consciously. Kalau tidak ada lagi hamil di luar nikah di keluarga ini from you. I said. Dan aku percaya itu harus di-declare, harus diperkatakan. Iya. Ya. Wanita harus bisa menjaga diri. Yeah. Dan Tisha pasti bisa. You are precious no matter what. Oh, duh, sedih woy anjir. Bapaknya sedih, bapaknya. Oh iya, oke. Tisha, ini kesempatan yang paling pas buat kamu di momen Natal ini. Ada nggak hal yang kamu sebenarnya want to say to your mom or want to ask to your mom? Oh, this is your time gitu. Mom, bebas. Mau tanya atau you want to say? Tisha nggak ada pertanyaan lagi sih. Nggak ada pertanyaan lagi? No. Nggak ada yang kamu pengen tahu gitu? Cantik banget sih, Nak. Ada yang pengen kamu sampaikan nggak di momen Natal ini paling? Ya, Tisha proud banget sama mami. Cause Tisha tuh bisa kayak gini. Tisha bisa. I'm the way I am because of you. And when you, even if mama nggak berhasil to break some of the curses, some of the stuff, but you accomplished so much. Mama itu progressnya banyak banget. And you also changed so much stuff. And you proved that kalau even if you had a tough childhood, you can change the future, kayak you can't change the past, but you can change the future. And you're a perfect example for that. Yeah. And you are my future and semua. I'm so proud of you that Mama bisa, Tisha tuh happy banget. Mama bisa raise me, Niall and Etches so wisely, even though you went through so much. And I know that you don't feel like you're perfect mom. Mama rasa mama selalu kurang, but for me you're so perfect. Thank you, Nak. I love you so much. More. Itu tisu tuh. Ya Allah, kok jadi sedih sayanya. Aduh. Momen kayak begini mungkin lu nggak akan pernah percaya terjadi dalam hidupmu ya dulu ya. Ketika dia ada di dalam kandungan, aku nggak bisa ngitung berapa tumpang tangan tuh di atas perutku. Mereka selalu bilang, Tuhan akan pakai anak ini luar biasa. So I do believe from the first day
that I had her. She's gonna be someone better than me, way better. Like dia versinya Sheila, of course, karena dia anakku, nggak mungkin dia keluar dari aku. Tapi dia kayak versi yang jauh lebih baik. Dan aku percaya itu karena aku percaya Tuhan. Karena aku nggak bisa jaga dia 24, Aku nggak bisa jaga dia 24/7, tapi Tuhan bisa. Jadi ketika aku ngerasa nggak sanggup, atau aku ngerasa terlalu worried, atau apa, nggak sanggup bukan karena dia ya. Nggak sanggup mungkin karena diriku sendiri juga. Aku benar-benar kayak serahin aja benar-benar ke Tuhan. Aku bilang, Tuhan aku serahkan kehidupan anak-anakku dan jiwa anak-anakku ke dalam tangan-Mu, karena aku tahu di dalam tangan-Mu saja anakku selamat. Bukan dalamku, tapi dalam. Kalau istilah aku tuh bukan lebih baik dari kamu, tapi melengkapimu. Ya, Karena anakmu hadir untuk melengkapi orang tuanya tuh. betul. Apa yang menjadi kesalahan orang tua diperbaiki oleh anak. Apa yang menjadi kesalahan oleh anak diperbaiki oleh anak berikutnya. Sehingga mereka menjadi satu kesatuan yang utuh untuk kemuliaan Tuhan, kalau istilahnya begitu. Kalau kita boleh menutup ini dengan seorang Sheila Marcia yang sekarang ini berbicara kepada Sheila Marcia yang dulu. Anggap dia ada di depan kamu dengan semua perjalanan yang kalian jalani bareng nih, ya kan, dengan very roller coaster and every pain that you have to handle. What are you gonna say to her? I forgive you. So you forgive her. I really still do on process, but I do forgive you. And thank you for being so strong and not breaking, and tetap walaupun lagi kacau balau tetap memilih Tuhan Yesus walaupun orang melihatnya like I don't have Jesus in my life, but I always teriak ke Tuhan because sometimes I can't help it. Dan masih berproses. Masih. Itulah kata yang paling tepat untuk menutup hari ini. Selamat Natal untuk semuanya. Karena kasih Tuhan akan melengkapi kita. Dan hal yang paling akan membuat kita bisa merasakan kasih itu adalah pengampunan. Dan biarlah hari Natal ini adalah hari pengingat kita bahwa pengampunan selalu ada untuk semuanya. Dan kasih Kristus menemani kita dimanapun berada. Merry Christmas. Thank you so much.